Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang di offline di sini, Bapak dan Ibu guru. Selamat bergabung yang lewat Zoom juga. Saya harap tidak membatasi kalau misalkan nanti ada trouble, masalah, nanti langsung ditanyakan saja. Di sini saya akan pembukaan terlebih dahulu sebelum nanti kita menuju ke aplikasi Merdeka Mengajar. Yang pertama, mungkin di sini kenapa saya yang berani menjelaskan, saya pernah ikut kelas klinik gitu tentang kurikulum Merdeka Mengajar. Di sana saya dituntut untuk menyelesaikan aplikasi tersebut, terutama di sini di pelatihan mandiri yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi sebelum Bu Ida, sebetulnya saya yang ditugaskan untuk membimbing Bapak dan Ibu guru untuk bisa atau menyelesaikan kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu. Terus kemarin ada tekanan dari Bu Ida juga. Bu Ida juga dituntut atau disuruh untuk semua guru itu harus sudah centang hijau gitu. Ternyata benar saja informasi dari Pak Hidir ya Pak Hidir. Jadi sudah terdetek di sana siapa aja yang sudah mengerjakan dan siapa saja yang sudah yang belum mengerjakan. Ya termasuk saya juga kemarin mungkin dibilang setengah, baru setengah ya Pak Hidir. Karena di sana tanda deteknya itu bukan hijau tapi masih kuning gitu. Seperti itu. Nah, di sini sebelum kita mulai ke kurikulum, saya ingin mempertanyakan belum satu modul. Kira-kira kurikulum yang kita gunakan saat ini kira-kira bagus apa enggak sih? Kenapa mempertanyakan seperti itu? Karena mengapa pemerintah ingin merubah kurikulum kita? Baru juga beberapa tahun kok sekarang sudah mau dirubah lagi gitu. Kira-kira dari benak Bapak dan Ibu ada nggak pertanyaan seperti itu? Kayak gitu. Jadi mungkin ada juga yang mempertanyakan, kok iya baru juga diinjak kurikulum 2013 atau Kurtilas, sekarang kita malah dituntut untuk berubah kurikulum menjadi kurikulum Merdeka. Seperti itu. Mungkin saya sedikit akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum itu sendiri, biar nanti ada gambaran mengapa kurikulum itu sekarang bisa jadi berubah. Yang pertama, jadi kurikulum itu penting ya Bapak Ibu. Kenapa kurikulum penting? Karena kurikulum merupakan peran di sekolah itu sangat penting, dan fungsi kurikulum di sekolah juga itu sangat penting. Terus semua komponen yang ada di sekolah kita itu merupakan kurikulum, dari mulai tujuan anak datang ke sekolah sampai dengan nanti akhir di kelas 6 masa kelulusan, output yang akan diharapkan itu merupakan tugas dari kurikulum. Itu yang harus dilaksanakan ataupun yang harus dicapai oleh kurikulum. Jadi kenapa dibilang sangat penting itu seperti itu. Jadi dimulai anak masuk sekolah kelas 1, terus pembelajaran di kelas
sampai dengan selesai sekolah kelas 6 itu harus mempunyai tujuan mau dijadikan apa anak tersebut, apakah dijadikan A, apa dijadikan B, itu berkaitan dengan kurikulum. Seperti itu. Terus saya mengutip dari buku Ralph Tyler. Mungkin kalau sudah pernah melihat video tahu yang bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum. Setidaknya harus ada 4 komponen yang ada di kurikulum. Yang pertama ada tujuan kurikulum itu apa. Terus yang kedua ada konten, ada metode, ada yang terakhir ada cara evaluasi. Tapi biasanya sih di beberapa negara kurikulum itu diklasifikasikan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, panduan pedagogik, ada panduan asesmen. Di komponen-komponen tersebut kita bisa mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Jadi kurikulum tersebut ditujukan bukan hanya untuk guru, tetapi yang utama adalah untuk murid. Karena kita di sekolah itu berkaitan dengan murid. Apa yang akan kita berikan kepada murid, tujuannya apa, dan hasil output apa yang akan dicapai kepada murid tersebut, yang akan dihasilkan oleh kita kepada murid tersebut itu apa. Seperti itu. Jadi jelas sekali murid tersebut menjadi acuan. Outputnya seperti apa, itu harus direncanakan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kita nggak bakal mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6, jika tidak ada kurikulum, kita tidak akan bisa merencanakan anak mau dijadikan seperti apa. Seperti itu. Jadi, apa sih peran dan fungsi kurikulum itu sendiri? Jadi, dijelaskan kembali, kurikulum itu penting untuk tujuan pendidikan nasional dan pedoman atau acuan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Sedangkan kalau fungsinya yaitu memandu dalam proses belajar murid di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke, sebelum dilanjut, untuk saat ini saya mau bertanya dulu untuk Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa sih kebutuhan murid di zaman sekarang? Bu, pada diem. Tahu nggak kebutuhan murid zaman sekarang apa? Nah, seperti itu. Jadi, untuk zaman sekarang ini, fasilitas ya. Untuk zaman sekarang ini, kita mungkin berbeda pembelajarannya dengan zaman dulu kita, Bu. Zaman dulu kita, toh hanya sumber belajar itu hanya dari guru dan mungkin dari buku, seperti itu. Untuk zaman sekarang itu lain lagi. Kira-kira lebih tahu siapa media sosial anak dengan guru? Malah sekarang itu mungkin lebih tahu anak ya yang lebih tahu media sosial, game, mungkin informasi-informasi yang dari luar itu lebih tahu anak. Makanya kita di sini jangan sampai puas hanya punya kemampuan segini aja, tapi kita harus bisa mengembangkan kemampuan kita, mengasah kompetensi kita yang tadinya mungkin HP juga
sekarang HP-nya jangan HP cenit-nyit lagi, harus HP-nya harus Android dan mungkin harus lebih di atas Android. Tapi harus ingat harus bisa menggunakannya juga, gitu ya. Ganti iPhone atau ini mah Jangan iPhone. sampai Ayo beli iPhone tapi iPhone. nggak bisa makainya. Gitu. Terus Mahal, iPhone mahal. seperti contoh ya begini, anak-anak pada Pak kirim video, kirim foto, ya udah saya kirim foto tuh kan. Mau diapain emang gitu kan? Ini Pak hasilnya, ternyata ya dibikin jejak hidup itu. Oh ternyata mereka sudah pandai yang mengedit. Saya nanya secara langsung, itu kamu edit sendiri? Enggak Pak, lewat aplikasi. Oh ternyata mereka lebih jago gitu. Maksudnya lebih jagonya itu lebih tahu gitu aplikasi tersebut daripada kita. Gitu. Itu pengalaman saya yang saya rasakan ya. Ya berkaitan dengan hal tersebut, berarti kurikulum yang kita gunakan mungkin harus dirubah dari mulai RPP-nya, dari mungkin sumber belajar. Dulu mah kita hanya menuliskan buku saja gitu ya. Nah mungkin nanti mah harus ada mungkin dari internet, mengumpulkan tugas juga lewat media sosial. Saya tertarik tuh kepada skripsinya yang belum jadi tuh, siapa tuh skripsi siapa? Kemarin tuh lewat TikTok tuh. Ketawa orangnya. Silakan dilanjutkan Bu Siti, itu udah bagus. Yes. Ya Bu Siti pernah ngomong tuh, saya katanya bikin judulnya ada TikTok-TikToknya. Lanjutkan, itu bagus. Ya, siap. Ya, kejar buruan, ntar ketinggalan kereta. Jangan sampai kita kalah ya sama murid. Mungkin itu. Oh iya, udah. Oke, mungkin itu terakhir penutup. Saya pengen ngasih tugas kepada Bapak Ibu. Nanti ini juga ada kok di video pertama di modul yang kedua. Nah, tapi ditulis Bu, kalau buat saya ya. Apakah kurikulum kita perlu dirubah? Pertanyaannya itu. SD1 aja. Global sih, ya. Jika perlu dirubah, apa alasannya? Oke. Nanti soalnya tulis di grup ya, bisa lupa. Di kertas aja. Oh ya, nanti saya Tulis aja di grup. Soalnya. Yaudah, Ya, ketik di grup. Di grup. Ya udah. Ya, kalau misalkan perlu dirubah, kenapa? Apa alasannya? Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Kita langsung menuju ke ini ya, ke aplikasi. Saya mau nanya dulu nih, sekarang yang sudah download ini semuanya udah download? Pak Andri kecil, ada Pak Andri kecil. Bukan, itu anak saya Bu. Oh, kayak Pak Andri. Apakah sudah mendownload aplikasi Merdeka Mengajar? Ya. Sudah semua. Ada yang belum? Aku mah enggak. Oh, enggak. Nanti. Belum, saya belum. Sok silakan yang belum download, silakan download. Maksudnya kita kerjakan bareng-bareng Bu gitu di sini. Kemarin dikerjakan sawareh Pak. Oh, acan emang. Ada Bapak Orok udah kalah. Bapak Isal beres. Acan karek sauti. Biasa trik nu kamari pakai. Kemarin desian sawareh. Oke, kalau sudah. Yang mana yang latarnya putih bukan sih? Ini yang latarnya putih. Oh iya. Wafa, udah nyampe? Wafa. Udah dong.
Jangan lupa oleh-olehnya kalau balik lagi ke sini. Mana Alma? Nih. Bu apa ada 5 jangan lupa. Alma. Lagi liburan juga suruh kerja mulu. Sehari lagi. Ayo lanjut. Ini udah? Sebentar, Oh iya, sok. buka. Coba tekan. Bu Yus, udah sampai mana Bu Yus? Sudah sampai modul hiji. Boleh Bu Yus. Bu Yus ikut juga Bu Yus. Share screen Bu Yus, punya Bu Yus. Punya Bu Firda lah, Bu Firda. Yang lagi mengerjakan siapa? Coba di share screen. Dari modul 1. Orang modul 1 Gus, Pak. Modul 2. Apa-apa modul 2. Kita fokus modul 2 aja ya. Bapak Rizka udah nonton video. Ya. Video apa Bu Rizka? Video apa? Video itu ya pokoknya mah. Di rumah juga ya. Itu pakai kerudung doang ya?